Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan eksperimen perubahan materi. Tujuan dari eksperimen ini adalah mengamati perubahan materi pada beberapa jenis zat dan menentukan perubahan materi beberapa jenis zat berdasarkan gejala yang menyertainya. Sebelum melakukan eksperimen ini, kalian harus benar-benar memahami tentang perubahan materi. Jika kalian belum paham, kalian dapat mempelajarinya terlebih dahulu dari literatur, baik dari buku atau searching melalui internet. Di sini, Ibu akan sedikit mengingatkan tentang perubahan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai macam materi dengan sifatnya masing-masing. Baik disengaja ataupun tidak, sebenarnya kita juga mengamati berbagai perubahan yang terjadi pada berbagai materi tersebut. Materi dapat mengalami perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ada yang menghasilkan materi baru, namun banyak juga yang hanya merupakan perubahan bentuk atau perubahan wujud saja. Perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru disebut dengan perubahan fisika, sedangkan yang menghasilkan pembentukan zat baru disebut perubahan kimia. Gejala yang menyertai perubahan yang terjadi pada perubahan fisika merupakan perubahan bentuk atau perubahan wujud serta ukuran materi. Biasanya terjadi pada proses membeku, menguap, mencair, mengembun, menyublim, dan menghablur. Tentu kalian sudah paham benar, membeku itu perubahan dari apa menjadi apa, mencair itu perubahan dari apa menjadi apa. Begitu juga dengan perubahan wujud lainnya. Misalkan peristiwa es mencair. Bongkahan es yang dibiarkan akan mencair dengan sendirinya. Pada peristiwa ini tidak terjadi atau tidak dihasilkan zat baru. Komposisi materi yang ada pada es dan air hasil dari es yang mencair itu adalah sama. Yang membedakan hanya bentuknya saja. Bila air tersebut dibekukan kembali, akan terbentuk es lagi. Perubahan yang terjadi pada perubahan fisika tidak hanya peristiwa perubahan wujud saja, tetapi juga pada peristiwa pelarutan. Ketika suatu zat melarut, partikel-partikel akan menyebar sehingga tidak tampak lagi. Meskipun begitu, zat itu tidak berubah menjadi zat baru. Jika larutan tersebut diuapkan, pelarutnya akan menguap dan diperoleh zat semula, sehingga pelarutan termasuk perubahan fisika. Bagaimana dengan perubahan kimia? Sudah Ibu sampaikan di awal tadi bahwa perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan pembentukan zat baru. Tentu saja zat baru yang dihasilkan ini memiliki komposisi dan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan kimia pada suatu materi, dapat diamati gejala yang menyertainya, yaitu dengan adanya perubahan warna, pembentukan gas, pembentukan endapan, dan perubahan suhu. Gejala pertama adalah perubahan warna. Mengapa suatu reaksi kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda? Banyak zat kimia yang berwarna, tetapi banyak juga yang tidak berwarna. Warna ini adalah sifat khas zat. Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna berbeda. Oleh karena itu, perubahan warna merupakan petunjuk telah terbentuknya zat baru, seperti perubahan warna daun dari hijau menjadi kuning. Selain perubahan warna, ada pembentukan gas. Reaksi kimia itu unik. Beberapa reaksi kimia tentu dapat menghasilkan gas. Misalnya saat membuat kue yang adonannya ditambahkan soda kue. Saat adonan dimasak, soda kue akan terurai menjadi gas karbon dioksida. Gas inilah yang menyebabkan kue dapat mengembang. Kemudian pembentukan endapan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian pernah menjumpai endapan di dasar panci yang digunakan untuk merebus air. Endapan tersebut terjadi karena air yang dipanaskan mengandung ion Ca2+, dan akhirnya meninggalkan endapan zat kapur pada panci tersebut. Reaksi antara materi yang satu dengan materi lainnya yang menghasilkan zat baru berupa endapan inilah yang menunjukkan telah terjadi reaksi kimia. Gejala yang terakhir adalah perubahan suhu. Reaksi kimia itu disertai dengan perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Maka terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas. Ada reaksi yang
menyerap energi panas dan ada reaksi yang melepaskan energi panas. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada suhu reaksinya. Setelah kalian memahami tentang perubahan materi, nah, mari kita lakukan eksperimennya. Selamat bereksperimen.